Halo, selamat pagi. Jadi pagi ini aku lagi ada di Lebak Bulus. Ini aku masih di hotel ya. Pagi ini itu aku mau lanjut ngetrip lagi ke Ponorogo dan aku mau naik bis pendatang baru nih, bis Narendra ya. Nanti itu bisnya berangkat jam 6 pagi. Jadi dia angkatan pagi ini baru jam setengah 5 sih aku udah lagi siap-siap ini. Dan berangkatnya nanti di deket terminal Pondok Pinang ya, di poolnya Narendra yang baru. Nah, mau tahu gimana serunya aku naik bus Narendra ini? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Ini kami turunnya kelewatan, turun dari transportasi online-nya tadi. Nah, posisinya itu ada di depan Lemdiklat Polri ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini aku sudah di agen perwakilan bus Narendra yang baru ya. Jadi dulunya itu bus Narendra ini dia di terminal Pondok Pinang. Nah, sekarang dia udah pindah ya di sini. Ini lokasinya ada di depan Lemdiklat Polri. Jadi di depannya itu pas di seberangnya itu Lemdiklat Polri ya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau ke sini itu titikin aja. Kalau misalnya kalian naik transportasi online ya, cari aja Lemdiklat Polri gitu. Nah, dia pas di seberangnya, teman-teman. Nah, kalau ke arah sana itu terminal Lebak Bulus ya. Itu terminal Lebak Bulus. Jadi ini berdekatan sama terminal Pondok Pinang sama terminal Lebak Bulus, teman-teman gitu. Nah, ini bisnya di belakang aku dia masih pengecekan karena dia itu tektok ya. Jadi sampai sini dia harus pengecekan dulu. Kita belum boleh masuk. Nanti kalau misalnya udah siap nanti baru kita boleh masuk, teman-teman gitu. Ini bisnya, teman-teman. Jadi bis ini yang bakalan nganter kita nanti ke Ponorogo. Akhirnya aku bisa nyobain juga bus terbaru dari PO Narendra ini. Jadi PO Narendra ini PO pendatang baru ya. Dia itu baru 2 tahun di bidang akap. Nah, aku alhamdulillah banget bisa langsung nyobain ya. Tapi dia walaupun baru 2 tahun cuman perkembangannya sangat pesat loh, teman-teman. Contoh realnya itu ini dia nih, armada terbarunya yang speknya sangat spektakuler ya, dan langsung naik namanya. Ini Jetbus 5 SDD atau double decker ya, dan kalian bisa lihat sendiri sangat clean, sangat bagus, sangat ganteng ya, teman-teman. Aku suka banget, birunya juga cantik. Dan aku udah nggak sabar banget nih buat ngelihat interiornya, karena interiornya itu sangat-sangat mewah ya. Nah, jadi di trip kali ini itu aku khusus memang mau nyoba bus Narendra ini ya, teman-teman. Jadi aku jauh-jauh dari Sumatera emang pengen banget nyobain bis Narendra ini nih, teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan nyobain yang dek atasnya. Cuma nanti pas dari Ponorogo ke Jakartanya itu aku bakalan nyobain menu utamanya, yaitu di dek bawah itu bisnis class. Itu yang paling pengen banget aku cobain ya, karena katanya seatnya mewah banget, teman-teman. Jadi aku nggak sabar banget buat nyobainnya. Cuma nanti kita bakalan bahas sedikit juga ya di video ini. Kalau untuk nyobainnya nanti pas pulangnya, pas dari Ponorogo ke Jakarta gitu. Teman-teman, akhirnya kita dipersilakan naik. Sekarang kita mau naik ke bisnya ya, teman-teman. Jadi untuk perjalanan kali ini aku bakalan nyobain di dek atas dulu dari dari Pondok Pinang ini ke Ponorogo. Aku bakalan nyobain yang dek atas dulu ya. Nanti kalau pulangnya dari Ponorogo ke Jakarta itu aku bakalan nyobain yang menu utamanya, yaitu di dek bawah. Itu yang paling pengen banget aku cobain, yang bisnis kelas ya.
Jadi ikutin terus perjalanan aku menuju ke Ponorogo. Sekarang kita masuk dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita udah berangkat ya dari agen perwakilannya PO Bus Narendra yang ada di Pondok Pinang. Sekarang jam 6:11 kita berangkat dari Pondok Pinang. Ini Yuki excited banget dia, katanya bagus. Bukan cuma emaknya sama bapaknya ya yang excited, Yukinya juga excited banget ya buat nyobain Bus Narendra ini. Udah beberapa waktu ini banyak banget nih video-video perjalanan bareng Bus Narendra yang berseliweran di beranda channel YouTube aku. Karena penasaran dengan kemewahan dan kenyamanan dari bus ini, akhirnya aku memutuskan untuk nyobain juga salah satu bus yang lagi viral belakangan ini ya, dari Jakarta ke Ponorogo. Impresi pertama aku pas masuk bus ini itu berasa kayak di kamar-kamar hotel berbintang gitu ya. Lihat nih, Yuki aja sampai excited banget dengan bus ini loh. Untuk trip pergi kali ini kami duduk di dek atas, tepatnya di dekat tangga ya teman-teman. Lagi berhenti di agen yang ada di Pasar Rebo ya teman-teman. Nah di bawah situ itu ada agen-agennya, agen Pasar Rebo. Jadi buat kalian yang mau naik dari sini juga bisa ya. Jadi tinggal kalian pilih aja di mana deket tempat tinggal kalian, mau naik di Pasar Rebo atau naik di mana tempat aku naik tadi di Pondok Pinang gitu. Jadi aku ini duduk di pas depan tangga banget ya. Nah ini tangganya. Nah tadi tuh aku sempat nyari-nyari nomor seatnya ya di mana. Jadi nomor seatnya itu ada di sini nih teman-teman, di samping kursinya ya. Ini 8 CD kan kalau ini nih. Kalau yang aku dudukin sekarang itu 8 AB teman-teman. Dia posisinya pas di depan tangga ya. Nah, untuk jarak kakinya kalian bisa lihat sendiri, ini jarak kakinya luas banget. Yuki aja sampai bisa jalan-jalan dia di sini. Dan itu udah ada tote bag besar aku di depan, tapi nggak mengganggu sama sekali ya, karena masih lega kesininya. Ini kalau misalnya leg rest-nya aku naikin kurang lebih seperti ini nih. Nah, jadi kalau misalnya leg rest-nya aku naikin kurang lebih posisi kaki aku seperti ini. Itu ada tas aja nggak ganggu sama sekali ya, saking leganya jarak kakinya. Nanti aku tunjukin juga jarak kaki di bagian depan ya, tapi nanti ya kalau misalnya sempat dan kalau nggak ada penumpangnya, soalnya takut ganggu penumpang yang lain juga. Jadi emang PO Bus Narendra ini dia merupakan PO baru ya teman-teman. Kalau nggak salah sih baru sekitar 2 tahunan gitu. Cuman perkembangannya cukup pesat dan ini bukti fisiknya nih. Jadi bus ini juga merupakan bentuk fisik dari perkembangan PO Bus Narendra karena dia berani mengeluarkan bus dengan spek tinggi ya teman-teman sekaligus. Ini seatnya aja lihat deh, mewah-mewah banget, apalagi itu di bawah itu bagian bisnis kelas itu sangat-sangat mewah ya untuk seatnya. Makanya aku udah gak sabar banget pengen nyobain untuk bisnis kelasnya, cuman nanti pas pulang dari Ponorogo ke Jakarta kita baru bisa nyobain karena sekarang terisi full. Nah jadi walaupun PO Bus Narendra ini baru, tapi antusias masyarakat untuk nyobain bisnya itu sangat tinggi ya teman-teman. Makanya penumpangnya itu selalu rame, dan ini juga sekarang udah lumayan banyak nih penumpangnya, dan katanya di dek bawah itu juga udah full ya sama penumpangnya. Sehabis dari agen Pasar Rebo tadi, ternyata kita mampir ke terminal Pulau Gebang juga nih. Oh ya, karena pas awal berangkat tadi belum sempat review interior bus Narendra ini, jadi nanti habis keluar terminal bus Pulau Gebang ini aku tunjukin ya ke kalian untuk fasilitas apa saja yang kita dapatkan di bus Narendra ini.
ini kita lagi berhenti di terminal Pulau Gebang ya. Jadi bus Narendra ini dia masuk terminal Pulau Gebang ya. Nah, buat teman-teman yang mau naik dari terminal Pulau Gebang ini bisa banget nih. Sekarang jam 7. Jadi buat keberangkatan dari terminal Pulau Gebang itu jam 7 ya, teman-teman. Dan di sini kayaknya kita bakalan naikin penumpang aja. Habis itu kita langsung berangkat lagi. Ini aku nggak turun ya, padahal pengen melihat terminal Pulau Gebang, cuman aku nggak bisa turun karena ini Yuki udah tidur. Jadi dia kalau udah kena AC terus kena goncangan bis, ayunan bis, udah deh dia langsung tepar, langsung tidur. Apalagi tadi dia bangunnya pagi banget ya, jadi udah ngantuk, jam segini udah ngantuk lagi dia. Oke, tadi kita baru aja dari terminal Pulau Gebang ya, ini kita udah jalan kembali. Nah, sekarang kita review dulu untuk dek atasnya. Kalau misalnya kalian naik bus PO Narendra ini, kalian bakalan dapat apa aja sih yang untuk fasilitasnya. Sekarang kita langsung aja yuk duduk di seatnya. Oh ya, ini aku duduk di seat di bagian belakang ya, pas di depan tangga. Nah, jadi kalau misalnya kalian naik bus Narendra ini posisi duduknya seperti ini, seperti yang aku duduk sekarang. Ini seatnya super jumbo ya. Badan aku yang kecil kayak gini sih, ini tertampung banget, ini nyaman banget. Terus juga seatnya lembut, dia udah dilapisi sama kulit apa ini ya, sintetis ya. Jadi lembut banget ini seatnya. Terus juga di bagian seatnya sini, di bagian belakang ini ada bantal untuk menyangga tengkuk kalian. Jadi bisa kalian sesuaiin sama posisi kepala kalian ya, biar senyaman mungkin. Nah, terus juga di setiap seatnya dia sudah ada leg press juga ya, kayak gini. Di posisinya seperti ini. Dan ini juga seatnya masih bisa rebahan lagi. Ini ada reclining seatnya di bagian samping samping apa nih, samping kiri aku ya. Nah, jadi kalian tinggal tarik aja tuas yang ada di sebelah kiri di handrest ini. Nah, terus kalian dorong kayak gini. Nah, jadi sesuaiin sama posisi tubuh kalian senyaman mungkin. Ini sih aku udah nyaman banget ya dengan posisi seperti ini. Nah, untuk fasilitas lainnya di depan sini sudah ada AVOD, audio video on demand, yang bisa kalian gunain di sepanjang perjalanan. Jadi kalian gak bakal merasa bosan. Di sini ada movie juga, ada musik juga yang bisa kalian dengerin. Cuman kalian harus bawa headset ya buat dengerin atau buat gunain si AVOD-nya ini gitu. Nah, terus juga fasilitas yang lainnya di depan sini ada cup holder buat kalian naruh minum, atau juga ada tempat penyimpanan buat kalian naruh makanan-makanan ringan kalian di situ, di depan situ ya. Nah, untuk ruang penyimpanan di atas atau bagasi atas itu sudah tertutup juga untuk bagasi atasnya, jadi aman untuk kalian naruh barang-barang kecil-kecil, misalnya kayak tote bag kalian bisa ditaruh di sini ya. Cuman kalau barang berharga, aku ingetin lagi, jangan pernah taruh di atas karena itu di luar pengawasan kalian. Kalau misalnya kalian mau naruh barang berharga itu di kaki aja ya, teman-teman, lebih aman gitu. Oh iya, di sini yang bikin aku salpok sama karpetnya ya, karpet berudrunya ini itu membuat kesan bis ini sangat mewah ya. Terus juga katanya karpet berudru ini harus diganti 3 bulan sekali loh. Terus juga ini rutin ke setiap hari dibersihkan. Jadi karpet berudrunya ini selalu bersih dan selalu wangi ya, nggak bikin apek gitu. Nah, teman-teman, jadi bis Narendra ini dia punya 3 kelas dalam satu bis ya. Yang pertama itu ada sleeper class di bagian bawah, di dek bawah, sama ada business class juga di dek bawah juga. Nah, untuk di dek atas ini yang executive class ya, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin bawa anak ya, terus punya budget lebih, itu mendingan aku saranin pilih yang sleeper class atau business class ya, karena itu nyaman banget seatnya. Terus juga untuk fasilitasnya juga mantap banget ya. Nanti kita bahas untuk bagian bawah ya, untuk fasilitas apa aja yang kita dapatkan. Nah,
Kalau misalnya kalian di dek atas atau eksekutif kelas, kalian bisa coba cara aku kayak gini. Jadi aku tidurin Yukinya itu di belakang aku kayak gini ya. Nah, akunya duduk di depan sini karena ini bisnya lega juga untuk jarak kakinya sama seatnya jumbo. Jadi ini masih tergolong nyaman banget untuk kita duduk di depannya ya teman-teman. Ini masih lega ke sini, ke depannya sini. Jadi dia nggak terlalu capek di jalan, nggak, karena dipangku terus ya, nggak terlalu pegal badannya karena dia bisa tiduran dengan nyaman kayak gini. Sekarang aku mau lihat toiletnya. Yuk kita ke bawah yuk lihat toiletnya, karena toiletnya itu ada di bagian dek bawah. Jadi kalian harus turun tangga dulu ya untuk ke toiletnya. Nah, kalau misalnya bisnya lagi berjalan, karena toiletnya kan hanya bisa digunain pada saat bis sedang berjalan aja. Jadi kalau misalnya kalian mau turun tangga, bisnya lagi jalan, itu kalian pegangan ke sini ya, biar safety. Ada toilet. Suri. Nah, ini dia. Jadi ini di depan toiletnya ini ada mini pantry kayak gini. Jadi ini mungkin nanti bakalan diisi kayak makanan gitu, kopi-kopi ya, atau minuman gitu ya di sininya. Cuman ini kan karena bisnya masih baru, jadi belum terisi, dia masih kosong kayak gini mini pantry-nya. Dan ini toilet. Nah, kalian bisa buka kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi, toiletnya bagus banget ya, kayak aksen marmer kayak gini, bikin dia semakin mewah kayak gitu. Di sini juga ada aksen aksen daun-daun kayak gini ya, gambar-gambar daun kayak gini, cuman nyala kayak gitu, jadi bikin tambah mewah gitu. Nah, ini ada wastafel, terus juga ada kaca, jadi buat cewek-cewek mungkin yang mau touch up gitu, pakai lipstick gitu, pakai bedak, jadi bisa di sini nih. Bisa sambil ngaca, nyaman ya, cukup lega juga untuk pipis. Jadi toilet di bis ini kalian hanya bisa gunain saat bis lagi berjalan aja ya. Terus juga kalian cuman bisa gunain untuk buang air kecil aja. Nah, ini untuk saklar lampunya. Jadi kalau misalnya gelap, kalian bisa nyalahin aja lampunya, ini saklarnya ya. Nah, jadi untuk harga tiketnya ya, dari info yang aku dapat sih, untuk di kelas sleeper class itu harganya 450.000, sedangkan untuk yang bisnis class itu harganya 550.000, dan untuk yang eksekutif class ini harganya 350.000 teman-teman gitu. Dan untuk pembelian tiketnya nanti kalian bisa WA aja atau telepon aja, nanti nomornya aku cantumin di kolom deskripsi aku ya. Atau kalian juga bisa cek Instagramnya Narendra, kalian cari aja di Instagram, di situ ada info nomor telepon, terus juga ada info harga tiket juga ya di situ. Kita udah sampai di agen perwakilan bus Narendra yang ada di Cikarang ya. Jadi untuk agennya itu yang itu tuh teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang tinggal di Cikarang, bisa banget nih naik dari Cikarang ini. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 7.55 atau jam 8 ya. Jadi sampai Cikarang itu masih pagi banget juga, masih jam 8. Jadi kalian kalau mau naik dari sini jam 8 pagi ya. Jam 8:22 kita mampir sebentar ke rest area KM 57 Karawang, Jawa Barat ya. Nah, di sini kita mampir untuk jemput servis makan nih. Dan ternyata untuk servis makannya kita dapat Hokben loh. Wah, keren banget nih. Oke, kita review yuk untuk menu makanannya.
Nah, tadi kan barusan kita berhenti di ini ya, di rest area KM57, dan di rest area itu kita dibagiin makanan untuk makan siang. Jadi kita dibagikan makanan untuk makan siang sama snack juga nih, kita dapat snack juga ya. Tapi aku mau nge-review makanannya dulu ya, karena udah nggak sabar buat review makanannya. Ini jarang-jarang ya naik bis itu makan siangnya Hokben. Nah, untuk menunya itu kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kita dapat ada nasi, terus juga ada ini mayones ya. Ini ada saladnya juga, sama ini ada kayak apa ya, ini sosis roll, sama ini mungkin fish roll ya. Jadi nanti kita makan ya. Aku juga mau nunggu Yuki dulu makannya, soalnya dia masih tidur. Nah, ini kita dibagikan snack juga ya. Sekarang kita lihat yuk isi snacknya ada apa aja. Jadi snacknya kayak tetebek kayak gini, bebek kecil, dan di dalamnya itu ada ini satu air mineral. Terus juga ada bembeng, makanan kesukaan Yuki nih. Terus juga ada roti, dan ini brandnya Narendra loh. Terus juga ada kacang. Jadi isi snacknya itu ya teman-teman, snacknya mantap. Nah, sekarang aku coba duduk di seat paling depan nih di dek atas. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini untuk jarak kaki di bagian depan itu luas banget ya. Walaupun ada tas di depan aku, menurut aku ini masih tergolong lega sih. Naik bus double decker duduk di seat bagian depan itu emang juara banget sih. Selain lega, view-nya ke depan juga plong banget. Sesekali kalian juga bisa wifi-an di bus ini melalui HP ataupun melalui AVOD di seat masing-masing ya. Dan tenang aja nih, di bus ini juga sudah free wifi ya. Jadi untuk passwordnya kalian minta aja ke kru yang bertugas ya. Teman-teman, ini kita udah sampai Semarang ya. Sekarang udah jam 12.46, hampir jam 1. Kita udah sampai Semarang. Tadi aku sempat tertidur sebentar. Dan ini baru bangun, ternyata udah sampai Semarang aja. Aku sempat
estimasi waktu kita sampai di Ponorogo itu jam berapa, dan katanya jam 4 sore itu kita udah sampai di Ponorogo. Nah ini sekarang udah jam setengah 2, berarti sekitar kurang lebih 3 jaman lagi lah ya kali kita sampai di Ponorogo. Nah semoga aja beneran jam 4 ya teman-teman nyampenya, soalnya aku itu nanti itu tektok, jadi dari sini sampai jam 4, terus nanti jam 6 itu aku udah berangkat lagi ke Jakarta dengan armada yang sama double decker ini, cuman aku mau nyoba yang di bawah itu, yang kelas tertingginya, yang bisnis kelas ya. Makanya kalau misalnya sampainya lebih cepat itu aku bisa istirahat dulu di sana ya, bisa santai-santai dulu sampai jam 6 karena bisnya itu berangkatnya jam 6. Semoga aja perjalanannya lancar dan nggak macet juga, biar sampainya lebih cepat ya. Teman-teman, ini kita udah exit tol Ngawi ya. Sekarang udah jam 14.30, udah setengah 3. Sebentar lagi kita sampai. Dan ini aku udah nyalinin Yuki udah berubah kostum dia. Karena numpahin air. Bajunya basah semua, jadi terpaksa kita ganti di sini. Ini tuh panas. Berubah es krim. Jam 14:34 ini kita mampir sebentar di Terminal Kertonegoro, Kota Ngawi. Nah, ada beberapa penumpang juga nih yang bakal turun di sini. Dari Kota Ngawi ini, bus Narendra ini bakal banyak mampir ya untuk drop penumpang. Soalnya banyak juga penumpang bus Narendra ini yang bakal turun di Kota Ngawi, Maospati, Madiun, dan finish terakhir itu di Ponorogo. Jam 15:38 ya sekarang. Ini sekarang kita udah sampai Madiun. Di kota Madiun, sampai kota Madiun. Udah 3:30 sekarang. Akhirnya udah mau sampai Kota Ponorogo juga nih. Wah, perjalanan kali ini nggak begitu berasa ya. Asli, soalnya bus ini cukup nyaman, apalagi memakai sasis terbaru yaitu Scania K450CB. Untuk suspensinya cukup oke lah ya. Terus juga di bus ini sangat nyaman, apalagi juga banyak hiburan seperti free wifi, dan kalian juga bisa main game di bus ini nih. Menurut aku dengan harga 320.000 di dek atas, perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo itu sangat worth it ya. Jam 16:42 akhirnya finish juga nih kita di Terminal Seloaji, Kota Ponorogo. Sehabis ini aku mau istirahat sebentar ya dan langsung cari makan dulu. Oke teman-teman, akhirnya finish juga aku di Ponorogo ya. Ini aku turun di Terminal Ponorogo. Nah ini tepatnya aku lagi ada di shelter kedatangan ya. Tadi itu aku tertidur, jadi pas bangun itu udah nyampe di terminal. Makanya buru-buru kan, belum kumpul nyawanya, udah beresin barang langsung turun. Dan tadi aku juga udah ke dalam ya, udah ke agennya.
ngobrol-ngobrol juga sama ibunya, dan nanti kita bakalan lanjut lagi. Kata ibunya sih tadi sekitar jam 6 atau setengah 7-an berangkat lagi. Ini baru jam 5, jadi kita mau cari makan dulu. Aku udah lapar banget, Yuki juga udah lapar dia, jadi kita mau makan dulu ya. Nah ini Yuki baru bangun tidur juga, jadi kami tadi tuh ketiduran semua loh. Bang Boy juga ketiduran. Makanya tadi gak terburu-buru. Oke, terima kasih ya udah ngikutin videonya sampai di Ponorogo ini. Dan jika kalian suka sama videonya, silahkan like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.